Pria ini melakukan pembunuhan kepada istrinya yang berusia 16 tahun dengan menggunakan batu nisan seberat 70 kg hingga wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Kasus ini terjadi pada tahun 2003 yang dilakukan oleh seorang pria berusia 22 tahun bernama Hironobu Suzuki. Dia melakukan kejahatan tersebut bersama keempat kaki tangannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Korbannya adalah seorang gadis muda berusia 16 tahun bernama Yuko yang hidupnya tiba-tiba berakhir ketika suaminya mengatur penyerangan terhadap dirinya. Selain itu, suaminya bukan hanya melakukan penyerangan terhadap istrinya, tetapi juga berpura-pura memohon kepada media untuk membantunya menemukan siapa pelaku pembunuhan istrinya. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Korban Yuko Ishibashi adalah seorang gadis muda berusia 16 tahun pada saat kejadian yang lahir pada tahun 1986 di Chiba, Jepang dan tinggal bersama orang tua serta beberapa adik kandungnya. Di sekolah menengah pertama, Yuko adalah murid yang cukup baik dan bahkan diketahui sebagai anggota tim bola tangan putri di sekolah tersebut. Yuko juga dikenal sebagai seorang gadis yang sehat dan sporty yang menghabiskan hari-harinya untuk belajar serta bergaul dengan rekan timnya untuk berlatih bola tangan setiap hari. Namun, seiring bertambahnya usia, Yuko memutuskan untuk keluar dari klub bola tangan tersebut dan malah mulai terlibat dengan sekelompok teman yang berada di sisi yang lebih kasar. Selain itu, dia juga diketahui secara diam-diam mulai bekerja di sebuah hostess club hingga orang tuanya tahu dan memaksanya berhenti. Yuko pun kemudian dikurung orang tuanya selama beberapa hari hingga suatu ketika orang tuanya lengah, dia memutuskan untuk kabur dari rumah dan kembali menggeluti pekerjaan di berbagai hostess club. Namun, orang tuanya kembali menemukannya dan memaksanya untuk pulang di mana dia dikirim ke sebuah sekolah reformasi dengan harapan agar bisa memperbaiki perilaku anak gadis mereka. Memasuki sekolah menengah, Yuko tampaknya melanjutkan jalan kenakalannya yang dimana dia sering bolos sekolah dan tidak peduli dengan pelajaran yang akhirnya membuat Yuko dikeluarkan dari sekolah tersebut. Setelah dikeluarkan dari sekolah, dia berpikir untuk tidak kembali ke rumahnya, dimana dia memutuskan melarikan diri untuk tinggal bersama teman-temannya yang tidak diketahui oleh keluarganya. Yuko tinggal bersama seorang teman yang dia kenal melalui seorang teman yang juga bekerja di sebuah hostess club. Di rumah itu, mereka tidak hanya tinggal berdua, melainkan ada seorang pria bernama Hironobu yang merupakan pacar temannya tersebut. Namun sayangnya, temannya tersebut pergi meninggalkan rumah setelah Hironobu menghamilinya dan tidak mau bertanggung jawab, yang membuat wanita itu memutuskan untuk melakukan aborsi dan pergi menjauh dari kehidupan Hironobu. Karena mereka sekarang hanya tinggal berdua, Hironobu memaksa Yuko untuk mulai berkencan dengannya. Pelaku Hironobu Suzuki adalah pelaku dalam kasus ini yang diketahui lahir pada tahun 1981 dan besar di kota Chiba, Jepang. Pada saat berusia 10 tahun, Hironobu dikirim untuk tinggal bersama seorang kerabat ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan kembali bertemu dengan ibunya ketika dia berusia 12 tahun. Karena kondisi rumah tangga orang tuanya, kehidupan akademik dan perilakunya menjadi berantakan. Dia diketahui sebagai anak yang tidak berprestasi dan gagal dalam ujian masuk sekolah menengah. Hironobu kemudian terpaksa disekolahkan di sekolah menengah di sekitar daerahnya, yang dimana dia selalu mendapat nilai buruk dan bahkan bergaul dengan anak-anak bermasalah. Dia terus-menerus mendapat masalah dan bahkan ditangkap karena mencuri mobil atau mencuri uang dari toko tempat dia dulu bekerja, yang membuatnya dikirim ke pusat kenakalan remaja. Kemudian setelah dia dibebaskan dari pusat rehabilitasi tersebut, Hironobu berpacaran dan menghamili seorang gadis, di mana dia memutuskan untuk menikahi gadis tersebut. Selain itu, pada masa-masa ini, Hironobu juga diketahui telah menimbun banyak hutang di berbagai institusi yang membuatnya terus diincar para penagih hutang. Hironobu juga sering melakukan KDRT kepada istrinya yang membuat istrinya mengalami penderitaan fisik dan mental sehingga memutuskannya untuk bercerai dengan suaminya tersebut. Kemudian tidak lama setelah perceraiannya, Hironobu bertemu dengan seorang wanita yang bekerja di hostess club dan memutuskan untuk berkencan serta tinggal bersama di sebuah apartemen di mana Yuko juga tinggal bersama mereka.
Pernikahan. Setelah kekasih Hironobu yang juga tinggal bersama Yuko pergi, Hironobu memutuskan untuk mendekati dan berkencan dengan Yuko. Pada saat itu, dia melihat Yuko sebagai kesempatan bagus yang bisa dia manfaatkan untuk terbebas dari para penagih hutang. Karena Yuko masih muda dan berusia 16 tahun, dia sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan full-time di sebuah hostess club. Dan Yuko hanya diperbolehkan untuk bekerja paruh waktu di beberapa bar karaoke. Melihat hal tersebut, Hironobu berbicara kepada Yuko dengan mengatakan bahwa dia bisa membuatnya mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan dan gangguan, yang dimana mereka harus menikah sehingga Yuko bisa dianggap dewasa untuk bekerja secara penuh di berbagai hostess club. Padahal, niat sebenarnya Hironobu bukanlah untuk kepentingan Yuko, melainkan untuk bisa merubah nama keluarganya menjadi nama keluarga Yuko, sehingga dia bisa melarikan diri dari hutang dan hidup dengan nama keluarga yang baru. Untuk sekedar informasi buat kalian ya guys, di Jepang, jika pasangan memutuskan untuk menikah, mereka diwajibkan untuk memilih salah satu nama keluarga di antara mereka untuk dijadikan nama keluarga utama. Bisa menggunakan nama keluarga dari sang suami atau dari sang istri, dan tidak selalu otomatis berubah menggunakan nama keluarga dari suami. Contohnya, jika kamu menikah dengan seorang wanita Jepang, kamu bisa menggunakan nama keluarga dari pasangan kamu tersebut untuk ditambahkan di belakang nama kamu. Misalkan nama kamu Paijo dan menikah dengan Yuka Yamamoto, kamu bisa mengganti nama kamu menjadi Paijo Yamamoto. Karena melihat ini sebagai jalan terbaik, Yuko menerima tawaran tersebut meskipun dia tidak memiliki perasaan cinta kepada Hironobu, yang dimana mereka memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada bulan Juli tahun 2003. Namun sayangnya, karena pernikahan tersebut bukanlah berdasarkan cinta, Yuko merasa tidak bisa terus hidup bersama dengan Hironobu, yang dimana dia memutuskan untuk pergi meninggalkan apartemen mereka dan berencana untuk membatalkan pernikahan dengan Hironobu. Selain itu, Yuko juga merasa ada suatu hal yang aneh dengan pernikahan tersebut yang awalnya memang bertujuan untuk membantunya. Namun semakin hari dia merasa selalu diperas oleh Hironobu dengan terus meminta uang kepadanya. Tentu saja Hironobu tidak mau membatalkan pernikahan mereka karena dia harus tetap menjaga catatannya tetap bersih dari masalah hutang dan penipuan kartunya di masa lalu, sehingga dia bisa terus tetap berada di luar radar polisi. Oleh karena itu, dia terus memaksa Yuko untuk tetap mempertahankan pernikahan mereka. Namun di sisi lain dia juga terus mengganggu Yuko dengan memeras banyak uang darinya. Yuko yang tidak kuat dengan tekanan dari suami palsunya tersebut, akhirnya benar-benar bersikeras untuk membatalkan pernikahan dan mengancam akan melapor ke polisi jika dia terus memerasnya. Khawatir dengan ancaman Yuko yang bisa berpotensi merusak rencananya, Hironobu memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri hidup Yuko. Kejahatan. Hironobu merencanakan apa yang menurutnya adalah kejahatan yang sempurna pada tanggal 30 September tahun 2003, hanya 3 bulan setelah pasangan itu menikah. Hironobu menelpon Yuko dan berkata dia akan menjemputnya setelah bekerja, sehingga mereka bisa membicarakan masalah mereka secara baik-baik. Kemudian setelah menghubungi Yuko, Hironobu memanggil 4 orang fansnya, yaitu para anak laki-laki yang selalu terlibat pencurian bersamanya, yang juga mengagumi Hironobu. Dia meminta bantuan mereka untuk merencanakan kejahatan kepada Yuko dengan mengatakan bahwa Yuko telah mengetahui tentang pencurian mereka dan berencana akan melaporkannya ke polisi. Keempat anak laki-laki tersebut merasa geram kepada Yuko dengan cepat menyetujui ajakan tersebut, yang dimana mereka berencana menunggu Yuko di sebuah tempat parkir pemakaman di kota Chiba. Sebelum menuju ke pemakaman, Hironobu dan keempat anak laki-laki itu pergi ke sebuah toko lokal di mana mereka membeli 10 botol cairan korek api yang akan mereka gunakan untuk membakar Yuko Ishibashi. Setelah mereka siap dengan rencana tersebut, pada tanggal 1 Oktober tahun 2003, Hironobu pergi menjemput Yuko dengan mobilnya setelah Yuko selesai dari pekerjaan malamnya. Sekitar jam 2:30 pagi, mobil mereka tiba di parkiran, di mana keempat anak tersebut muncul dengan menarik Yuko keluar dari dalam mobil. Mereka kemudian mulai meninju dan menendangnya, yang membuat Yuko kesakitan dan berteriak minta tolong kepada Hironobu. Hironobu datang mendekatinya, tentu saja bukan untuk membantunya, melainkan untuk ikut memukul dengan sebuah palu di tangannya, hingga Yuko pun terbaring berdarah di lantai dan mengerang.
Hironobu melihat Yuko yang masih hidup, kemudian mengambil sebuah batu nisan yang mereka temukan di sekitar pemakaman yang diperkirakan memiliki berat sekitar 70 kg. Batu nisan itu pun dijatuhkan di atas kepala Yuko yang membuatnya tidak dapat dikenali lagi. Tidak hanya sampai di situ, mereka kemudian menuangkan semua cairan korek api ke seluruh tubuh Yuko dan menyalakan api untuk membakarnya. Mereka juga membakar pakaian, harta benda, dan sisa tubuhnya, lalu meninggalkan tempat kejadian sekitar jam setengah 4 subuh. Kemudian sekitar jam 7 pagi, seorang pelari melihat sesuatu yang terbakar dan ketika dia mendekat, orang tersebut menemukan sisa-sisa Yuko yang hangus serta segera memutuskan untuk memanggil polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, para medis kemudian dapat mengidentifikasi tubuh Yuko hanya dengan beberapa sidik jari yang tersisa dan beberapa aksesoris yang dikenakannya. Otopsi juga mengungkapkan bahwa dia menderita beberapa luka di kepala yang kemudian dibakar setelah dia meninggal dunia. Penemuan mengerikan itu kemudian diberitakan di seluruh media Jepang dan Nobuhiro melihat beritanya dan memutuskan untuk menghubungi polisi. Malam hari setelah penemuan Yuko, Hironobu menelpon polisi Chiba Higashi dan melaporkan bahwa istrinya telah menghilang. Dia bersaksi kepada polisi bahwa dia telah menjemput Yuko setelah bekerja dan meninggalkan Yuko di stasiun kereta untuk bertemu dengan seorang rekan, tapi dia tidak tahu siapa rekannya yang kemudian dia tidak bisa menghubunginya lagi. Ketika media mulai melaporkan kisah tersebut, Hironobu bahkan muncul di media massa seperti TV dan koran untuk memberikan pidato yang menyentuh hati. Namun satu hal yang diketahui oleh semua media, orang-orang yang menonton wawancara, dan polisi adalah fakta bahwa dia terus menyebut Yuko sebagai korban. Dia tidak pernah memanggilnya sebagai istri atau namanya dan hanya menyebut Yuko sebagai korban. Segera setelah melaporkan kehilangan Yuko ke polisi dan melakukan wawancara, Hironobu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat wawancara, dia juga memberitahu polisi bahwa dia sedang mengalami masalah keuangan dan mengakui bahwa mereka memiliki masalah dalam hubungan rumah tangganya. Tapi Hironobu menyangkal bahwa dia mengetahui apa yang terjadi pada istrinya. Merasa ada yang aneh dengan pernyataan tersebut, polisi memutuskan untuk mulai menyelidikinya lebih dalam, di mana polisi mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Hironobu dan keempat kaki tangannya pergi ke sebuah toko lokal untuk membeli cairan korek api. Selain itu, polisi juga menemukan fakta bahwa Yuko dan Hironobu berada dalam sebuah pernikahan palsu karena orang tua Yuko bahkan tidak mengetahui bahwa anak mereka telah menikah. Begitu polisi menemukan keempat anak laki-laki itu, mereka dengan cepat mengaku menjadi bagian dari penyerangan tersebut. Mereka juga menceritakan segala rencana yang telah diatur oleh Hironobu Suzuki. Dan 5 hari setelah polisi menemukan tubuh Yuko dengan memiliki informasi yang cukup, polisi akhirnya menangkap Hironobu Suzuki yang akhirnya mengaku atas kejahatannya setelah polisi memberatkannya dengan banyak bukti termasuk pengakuan keempat kaki tangannya. Pada bulan Februari tahun 2005, kelima pria tersebut akhirnya dinyatakan bersalah. 3 dari 4 anak laki-laki yang membantu Hironobu didakwa dengan pembunuhan dan penghancuran tubuh yang kemudian dikirim ke penjara remaja selama 5-10 tahun. Dan seorang dari keempat remaja tersebut diketahui tidak terlibat dalam penghancuran mayat sehingga dia hanya dijatuhi hukuman penjara remaja selama 3 hingga 5 tahun. Sementara itu, Hironobu Suzuki didakwa dengan pembunuhan dan penghancuran tubuh dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah penangkapannya, Departemen Pernikahan juga memutuskan untuk membatalkan pernikahan palsu Yuko Ishibashi dan Hironobu Suzuki.